Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Kali ini kita membahas tentang harga beras, saudara-saudara. Di mana harga beras terus melambung setidaknya dalam 1-2 pekan terakhir. Bahkan beberapa kali memecahkan rekor ya. Hal ini terjadi bukan hanya pada beras premium, tetapi juga beras medium. Bukan saja di beras premium ya, saudara-saudara, tetapi di beras yang medium juga melambung naik. Nah, itu berdasarkan data panel harga Badan Pangan pada Minggu tanggal 25 bulan 2 2024 ya. Harga beras premium turun Rp390.000 ke Rp15.870 per kilogram. Meskipun telah meninggalkan titik tertingginya, harga tersebut masih tergolong tinggi. Sementara itu, beras medium naik 170 ke Rp14.390 per kilogram. Nah, harga tersebut sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi ya, saudara-saudara, yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023, yaitu beras berlaku sejak Maret 2023 adalah 10.900 per kilo. Itu yang medium ya. Nah, sedangkan beras premium 13.900 per kilogram untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara harga eceran tertinggi beras di zona 2 meliputi Sumatera, selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok 11.500 per kilogram. Itu untuk medium, dan beras premium 14.400 per kilogram. Nah, sementara di zona ketiga meliputi Maluku, Papua ya, itu harga eceran tertinggi beras medium sebesar 11.800 per kilogram. Lalu untuk beras premium sebesar 14.800 per kilogram. Nah, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas 1, Gusti Ketut Astawa, menyebut faktor perubahan iklim yang tidak menentu jadi penyebab tanaman padi petani gagal hingga menyebabkan harga beras di pasaran menjadi naik. Di mana Ketut mengatakan kepada CNBC ya Indonesia itu pada hari Minggu tanggal 25 bulan 2 2024, Ketut mengatakan, kemarin waktu kita yaitu Bappenas ke lapangan, ke daerah Grobongan dan lain sebagainya, itu ada 3.000 hektar sawah tergenang banjir. Ternyata pas hujan kencang, dia kencang banget hujannya, akhirnya banjir. Kata Ketut, ini ada potensi gagal, mudah-mudahan tidak gagal ya, tapi ada potensi yang harus kita waspadai. Itu kan petani mengeluarkan ongkos yang lebih juga, sementara di tempat lain agak tinggi. Di tempat lainnya agak rendah hujannya. Nah, ini efek gorila El Nino, kita katakan dampaknya ini sudah mulai dirasakan petani. Lanjut Ketut lagi ya. Lalu meski begitu, saudara-saudara, Ketut menambahkan, pihaknya tetap mengacu kepada kerangka sampel area atau KSA BPS yang menyatakan bulan pada Januari-Februari 2024 ini produksi padi masih akan minus dari kebutuhan. Nah, artinya memang Januari-Februari itu memang kita agak lumayan koreksinya, kata Ketut. Namun di bulan Maret menurut prediksi KSA BPS, kita produksinya sudah sekitar 3,5 juta ton beras. Jadi ini akan terjadi surplus. Karena harapan kita habis Maret, April, dan Mei, juga Juni terjadi surplus. Kalau itu terjadi, maka mulailah akan terjadinya penyelesaian dan koreksi harga yang ke bawah. Iya, itu kata Ketut lagi ya, saudara-saudara. Nah, di sisi lain, itu kan harga gabah juga terpantau ya naik, di mana harga gabah kering panen atau GKP sekarang ini sudah di 7.500 per kilo.
Bahkan ada yang sampai 8.000 per kilo, saudara-saudara. Kemudian, gabah kering giling atau GKG sudah ada yang mencapai 8.200 hingga 8.500 per kilogramnya. Jadi kalau GKP maupun GKG dengan harga segitu, gampangnya dikali 2 saja. Dikali 2 memang akan menghasilkan segitu harga berasnya, nggak jauh dari situ. Kata Ketut kepada CNBC Indonesia ya. Nah, Ketut juga menuturkan, saudara-saudara, setelah berkoordinasi dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan pemangku kepentingan lainnya juga ya, di mana harga GKP dan GKG menjadi tinggi itu disebabkan karena produksinya yang memang sedikit terkoreksi. Dan itu juga karena imbas dari El Nino yang panjang, saudara-saudara. Ada beberapa petani kita yang jadi gagal panen November atau Desember, dia tanam tapi besoknya kering. Nah, lalu saudara-saudara, selanjutnya Ketut mengatakan lagi, nah yang selanjutnya penyebab GKP tinggi juga adalah sewa lahan yang sudah naik. Dulu dapat 3 juta, sekarang nggak dapat, sudah 12 juta, kata Ketut ya. Dan kondisi itu diperparah harga pupuk yang naik juga akibat perang yang terjadi di Ukraina. Wah, ini ada juga efeknya dari perang Ukraina ya, saudara-saudara. Itulah yang menyebabkan GKP GKG-nya naik. Kalau GKP GKG naik, maka sudah pasti harga beras juga naik. Iya, baik saudara-saudara. Sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang di mana harga beras yang lagi viral dan lagi ramai dibicarakan. Inilah biang kerok harga beras mahal yang sudah terungkap. Terima kasih juga buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah singgah ke channel ini, sudah support aku juga. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.